Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya? Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih boleh beribadah bersama-sama. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ada tertulis bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Pada saat ini mari kita sama-sama memuji namanya. Kita menyembah Dia atas segala kebesarannya. Aku memuji kebesaran. Syukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah, karena kami masih boleh beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang memimpin jalannya ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau juga yang terus beracara Bapa, supaya kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan, dapat berbakti dengan segenap hati kami kepadamu. Terpujilah Engkau ya Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sidang jemaat yang terkasih, tema pada bulan ini berjudul Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Saya mau mengajak sidang jemaat sekalian untuk mari kita bangkit bagi Yesus dan kita nyanyikan nyanyian pujian nomor 253, Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, umat yang ditebus, angkatlah tinggi-tinggi panji salib Kristus. Di dalam perjuangan si iblis diserang, kuasa dosa musnah, Tuhanlah yang menang. Hai bangkit bagi Yesus, di dalam kuasa-Nya usahamu sendiri tak ada gunanya. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Menanglah dalam Yesus, Tuhanku selamanya. Darahnya yang kudus menghapuskan dosa. Aku dikasihinya sejak dahulu kala. Menanglah selamanya di dalam darahnya. Menanglah dalam Yesus, Tuhanku selamanya. Darahnya yang kudus menghapuskan dosa. Aku dikasihinya sejak dahulu kala. Menanglah selamanya di dalam darahnya. Menanglah selamanya di dalam darahnya. Amin. Kita berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Sebentar ini kita akan sama-sama berdoa. Kita akan menaikkan setiap doa pribadi kita, menyampaikan segala keluh kesah di dalam hati kita. Silakan mengambil saat untuk berdoa, menyampaikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang memelihara kami, Bapa. Engkau Allah yang jauh lebih mengetahui kapasitas kebutuhan dan kerinduan kami. Engkau yang jauh lebih mengetahui hari-hari dalam hidup kami, Tuhan. Yang melihat usaha kami, setiap jerih lelah kami. Dan Engkau pula yang menghitung setiap peluh yang kami teteskan. Hari ini Tuhan, kami mau serahkan semuanya di dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu, Bapa. Dan kami mau Tuhan, Engkau menolong kami untuk menjalani hari-hari kami. Tolong beri kami hikmat kebijaksanaan, beri kami kekuatan, kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami. Bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Mari beri kami kekuatan kemampuan Tuhan dan tolong sertai kami, Bapa. Dan biarlah kami boleh terus berpengharapan di dalam Engkau, Tuhan. Terus meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang memelihara kami di dalam segala waktu. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu
bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan biarlah Tuhan menyelidiki kedalaman hati kita. Sudah seberapa setiakah kita kepadanya? Kiranya Ia menemukan kita dengan kesetiaan kita yang tidak pernah pudar, seperti kasih setianya di dalam hidup kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki kami ya Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Dan ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Selamat pagi Jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya Roh Kudus senantiasa menyertai kita dan memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala bersama-sama kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, kami siap untuk merasakan sentuhan kuasa firman-Mu dalam hidup kami. Berbicaralah dan biarlah kebenaran yang kami akan gali bersama-sama ini akan membawa kami untuk semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau dan semakin setia dan patuh kepada Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di bulan Agustus ini kita akan membahas mengenai satu tema yang berkaitan erat dengan kehidupan keluarga rohani, yaitu bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu.
diambil dari Galatia pasal 6 ayat 2. Dan ada tujuannya kenapa tema ini dibuat. Tujuannya adalah supaya sebagai satu keluarga rohani atau keluarga Allah, di mana kita yang sudah percaya kepada Kristus menjadi bagian di dalamnya, kita harus saling memperlengkapi dalam melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ini tujuannya, supaya kita saling memperlengkapi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini kita akan mengawali dengan satu tema yang ada di dalam Galatia pasal 6 ayat 1-10, berkaitan dengan bahu-membahu kita melayani bersama. Mari kita lihat di dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaan sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini banyak orang begitu gelisah, khawatir, bahkan ketakutan karena kondisi dunia yang semakin sulit, tidak hanya berkaitan dengan ekonomi dan keamanan yang semakin hari semakin tidak menentu, tetapi virus COVID-19 belum tuntas atau selesai, dan tidak ada jaminan ke depan apakah virus ini akan berakhir serta tidak menjadi ancaman dalam hidup manusia setiap hari atau tidak. Namun satu hal yang saya yakini, dan ini yang saya mau sampaikan kepada kita semua, bahwa Tuhan yang kita imani di dalam Yesus Kristus, Dia Immanuel, Dia senantiasa menyertai kita, karena kita adalah anak-anaknya. Itulah sebabnya, sebagai anak-anaknya, kita perlu keteguhan hati, tertanam dalam persekutuan dengan saudara seiman lainnya, supaya setiap kita mengalami tidak hanya pertumbuhan rohani yang kita alami, tetapi juga yang namanya saling bahu-membahu dalam membangun hidup dengan saudara seiman untuk melayani Tuhan, supaya Tuhan kita, Yesus Kristus, dimuliakan dalam hidup kita. Dan ini yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, ya, firman Tuhan menasihatkan setiap orang percaya supaya memperhatikan hal-hal yang sangat penting. Kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16, ada hal penting di situ yang ditekankan, yaitu kita harus saling mendoakan. Sama di dalam Roma pasal 12 ayat 10, firman Tuhan juga berkata bahwa kita harus saling mendahului dalam memberi hormat. Dan juga di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11, firman Tuhan juga mengingatkan kita supaya kita harus saling membangun. Dan bahkan di dalam 1 Petrus 4 ayat 9, firman Tuhan, Dia mengajarkan kepada kita supaya kita harus beri tumpangan seorang akan yang lainnya. Dan ada banyak lagi nasihat yang serupa
yang diperuntukkan untuk dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita perhatikan di dalam Galatia pasal 6 ayat 2, firman Tuhan berkata demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya. Artinya di sini bahwa setiap mereka yang memiliki iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan yang dipimpin oleh Roh Kudus harus saling memperhatikan, bahu-membahu, dan saling melayani seorang akan yang lain, dan berusaha saling melayani orang-orang lain juga. Ya. Dan hal ini sinkron dengan pasal 6 ini, ayat 9 sampai ayat 10. Firman Tuhan berkata, janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dalam ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi istilah yang dipakai di dalam Galatia pasal 6 ayat 2, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini adalah perintah. Ya. Perintah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan kepada kita. Supaya apa? Kita bertolong-tolonganlah menanggung beban. Beban siapa? Beban kita semua. Beban saya dan saudara. Ya. Di dalam melayani Tuhan. Ini adalah ciri hidup yang tidak dapat dipalsukan dalam kehidupan orang percaya. Yaitu bahu-membahu melayani Tuhan bersama-sama. Itulah sebabnya sebagai saudara seiman kita harus saling membutuhkan, saling membangun, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dengan kehidupan pertumbuhan rohani yang matang di dalam hidup kita. Sehingga semakin hari hidup kita semakin komplit. Kalau rohani kita komplit, maka tidak ada satupun saudara seiman yang ada di antara kita diabaikan atau terabaikan. Tapi persoalannya sekarang adalah banyak orang Kristen tidak sampai pada paket komplit ini. Ya, punya iman yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidupnya, tetapi tidak bersama-sama bahu-membahu di dalam melayani Tuhan. Dalam satu wadah yang sama tapi memiliki rasa yang berbeda. Ini persoalannya di sini. Akibatnya sebagai satu keluarga rohani, kita ada dalam satu kehidupan yang sama, dalam satu wadah yang sama seperti yang saya bilang tadi, tetapi rasanya tidak sama. Ya, inilah yang menjadi kecemasan yang luar biasa yang disampaikan oleh Paulus di dalam kitab Galatia ini. Karena rupanya di dalam kehidupan jemaat Galatia, mereka sedang dilanda dengan kehilangan paket komplit sebagai anak-anak Allah. Ya, mereka sedang mengalami hal yang namanya meninggalkan kasih karunia Allah, mengabaikan saudara seiman. Orang-orang Galatia tidak hanya mengabaikan kebersamaan, tetapi sesungguhnya mereka meninggalkan pemberian Allah dalam hidup mereka, yaitu keselamatan yang kekal. Ya, mereka menggadaikan dengan keduniawian. Kalau saudara lihat di dalam pasal 5 ayat 19 sampai 21, mereka tersesat karena tidak ada lagi damai sejahtera di dalam hati mereka. Disinilah dibutuhkan yang namanya saudara seiman untuk saling bahu-membahu atau memperlengkapi satu dengan yang lainnya di saat mengalami pergumulan rohani yang berat, sehingga terbangun suatu kekuatan yang diperlukan untuk menjadi anak-anak Allah yang menang. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 4 berkata demikian. Jadi segala kesanggupan, kemampuan, kecakapan kita tidak ada artinya tanpa Kristus. Inilah yang disampaikan oleh Paulus di dalam pasal 6 ini. Untuk apa? Menolong kita mengerti bahwa seperti apa sikap kita dalam bahu-membahu dengan saudara seiman dalam melayani Tuhan. Dan ini menjadi pertanyaan yang perlu kita jawab pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, mari kita lihat di dalam ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran,
maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu tidak kena, atau supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi dari ayat 1 ini kita bisa melihat bahwa seperti apa sikap kita dalam bahu-membahu dengan saudara seiman melayani Tuhan. Pertama dikatakan, perlakukan saudara seiman dengan kasih. Ya. Perlakukan saudara seiman dengan kasih. Kita sudah banyak mendengarkan tentang kasih. Tetapi di dalam bagian ini, Alkitab mau menggambarkan satu hipotesa tentang seorang percaya yang tiba-tiba tersandung dan jatuh ke dalam dosa. Ya. Dan Alkitab berkata di sini, ya, coba kita lihat di dalam ayat 6. Dia berkata begini, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut. Istilah yang dipakai di dalam bagian ini, di dalam ayat 1 adalah memimpin ke jalan yang benar. Ya, memimpin ke jalan yang benar. Ini dari bahasa Yunaninya menolong kita untuk mengerti bahwa diartikan atau diterjemahkan memulihkan, ya, atau memperbaiki. Jadi memimpin ke jalan yang benar berarti memulihkan atau memperbaiki. Misalnya memperbaiki sebuah jala yang sobek atau memulihkan tulang yang patah. Saudara akan tahu betapa sulitnya memperbaiki jala yang sobek atau rusak, dan betapa sakitnya memulihkan tulang yang patah. Demikian orang percaya yang kedapatan berbuat dosa, sama dengan tulang yang patah di dalam tubuh, dan itu perlu dipulihkan. Orang percaya yang dipimpin oleh roh, kata Alkitab di dalam bagian ini, dan yang hidup dalam kemerdekaan kasih karunia Allah, dia harus berusaha menolong mereka yang jatuh itu. Karena buah roh ialah kasih. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan, yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Ya, supaya apa? Supaya mereka berjalan sesuai dengan selera Tuhan, yaitu hidup dikuasai oleh roh Allah dan menerapkan kasih-Nya. Jadi Paulus dia menasehatkan orang Galatia agar tidak tergoda seperti yang dialami oleh mereka yang hidup dalam dosa atau hidup dalam keduniawian. Kalau kita lihat di dalam pasal 5 ayat 26, dia berkata begini, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Ini keduniawian. Karena ini yang landasannya ada di dalam ayat 19 sampai ayat 21, perbuatan daging. Dan ini yang menarik yang disampaikan oleh Paulus di dalam bagian ini. Tetapi yang senantiasa dirindukan oleh Tuhan, yang disampaikan oleh Paulus dalam bagian ini, supaya setiap orang Galatia, mereka harus memperlakukan saudara seiman dengan roh yang lemah lembut dan kasih, dan tidak perlu bersikap menghakimi mereka. Ini yang penting di dalam bagian ini. Inilah yang sebenarnya menjadi pergumulan kita juga selama ini. Kita lebih peka dan suka pada selera diri sendiri daripada peka dan selera pada keinginan dan kehendak Tuhan. Orang percaya yang hidup oleh roh, dia harus selera dengan Tuhan, seirama dengan Tuhan, sejalan dengan Tuhan. Itu berarti bahwa kita harus turut pada kehendak Tuhan. Dan kalau kita turut kepada kehendak Tuhan, orang percaya tidak bertanding untuk melawan saudara seiman lainnya, dan atau saling menentang dalam membuat orang lain, ya, datang kepada Tuhan, atau membuat orang lain mereka betul-betul mengenal Allah. Tetapi yang kita lakukan adalah kita bersama menyatukan hati untuk membawa kemuliaan bagi Allah, baik untuk diri kita, untuk sesama, maupun untuk orang-orang yang memerlukan kebenaran dan kehausan akan firman Allah. Ya, jadi jangan kita saling di sini menjelekkan
atau membuat sesuatu yang tidak membangun orang lain. Tetapi kita harus datang dengan hati yang tertuju kepada Allah untuk membawa orang lain mengenal Tuhan. Inilah yang ditekankan oleh Alkitab dalam bagian ini. Memperlakukan saudara seiman, orang lain dengan kasih, dengan bahu-membahu dalam membangun hidup yang benar untuk kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Bethlehem yang terkasih, dan para pemirsa yang mendengarkan kebenaran pada pagi hari ini, ingat tugas kita sebagai orang yang percaya adalah memperlakukan saudara seiman dan orang lain dengan kasih. Ya, harus saling mengasihi, karena ini adalah kadar kualitas yang Tuhan taruh dalam hidup orang-orang yang mengasihi Tuhan. Aplikasinya apa yang kita bisa dapat dari bagian ini? Orang yang paling miskin rohani adalah orang yang tidak memiliki kasih untuk memimpin orang ke jalan yang benar. Yang kedua, firman Tuhan berkata di dalam bagian ini, ayat 2 sampai ayat 5, dia berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, saya rindu kita coba perhatikan baik-baik di dalam bagian ini. Seperti apa sikap kita dalam bahu-membahu dengan saudara seiman melayani Tuhan. Di dalam ayat 2 sampai ayat 5, yang kedua dia berkata, milikilah kepedulian terhadap sesama, atau memiliki kepedulian terhadap sesama. Dan kalau kita lihat di dalam ayat 2 sampai ayat 5, sikap orang yang beriman dalam teks ini dicatat di dalam bagian ini. Coba lihat di dalam ayat 2 dia katakan begini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Tapi bandingkan dengan ayat 5, tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jadi ada istilah yang dipakai di dalam ayat 2 dan ayat 5. Kalau istilah di dalam ayat 2 dipakai kata beban, tetapi kalau di dalam ayat 5 dipakai kata tanggungan. Jadi kalau dalam bahasa Yunani, di dalam ayat 2 diterjemahkan beban yang berat. Tapi di dalam ayat 5, kata tanggungan dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan ransel prajurit. Ya, kenapa diterjemahkan seperti ini? Saya kasih contoh kepada kita. Kalau seorang prajurit itu mau melakukan peperangan atau mau dikirim ke suatu perang untuk berhadapan dengan musuh, tiap-tiap prajurit dikatakan ya dalam bagian ini harus menanggung atau memikul ranselnya sendiri. Tetapi ketika prajurit-prajurit masuk dalam medan perang, setiap prajurit walaupun mereka memikul ranselnya, mereka diminta untuk saling membantu, saling menolong, bahu-membahu agar mereka tidak kalah dalam perang. Apa yang kita bisa ambil dalam bagian ini? Kuncinya di dalam bagian ini adalah kita diajar oleh firman Tuhan supaya kita bisa dapat bahu-membahu melayani bersama-sama atau mengatasi persoalan yang kita hadapi adalah kita harus punya kepedulian. Ya, sebagai orang percaya tidak ada ketika ada saudara seiman dia melakukan dosa, kita harus menunjukkan kepedulian kepada mereka yang berdosa, yaitu menolong mereka berbalik dari dosa, kembali ke jalan yang benar, dan mengenakan beban atau karakter Kristus. Bukan berarti kita menolong, kita menanggung dosa mereka. Tidak. Menolong di sini berarti kita membantu mereka untuk melepaskan diri dari dosa mereka, supaya mereka dapat diselamatkan untuk mengenakan karakter Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab memberikan peringatan
di dalam ayat 3 sampai ayat 5, agar orang percaya di Galatia tidak mengikuti kebiasaan mereka-mereka yang jahat, yang bertentangan dengan iman Kristen, yaitu mereka suka menghakimi, memperlakukan tidak adil, memperguncingkan hal-hal yang tidak ada dasar kebenarannya, dan membuat orang lain kecewa. Ini yang diminta oleh firman Tuhan kepada kita. Alkitab juga mengajarkan bahwa mereka yang percaya kepada Kristus haruslah membimbing mereka yang berdosa dengan firman Tuhan, dan tidak mengungkapkan kegagalan atau kelemahan seseorang yang bersalah kepada orang lain. Tetapi kita harus bawa itu kepada Tuhan, dan biarlah Roh Allah yang akan mengubah dan menolong dia supaya dia sadar akan perbuatannya dan kembali kepada Tuhan. Nah, ini yang menarik di dalam bagian ini. Inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Itulah sebabnya dia berkata begini, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaan sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ini penting bagi kita. Karena jemaat di Galatia bagi Paulus, mereka sudah berada pada persimpangan hidup. Ya, mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang diajarkan oleh kebenaran, tapi mereka mulai menyeleweng dari kebenaran. Tidak patuh terhadap kebenaran. Mereka tidak setia pada kebenaran. Dan Tuhan minta melalui kebenaran hari ini menarik orang-orang yang ada dalam posisi itu. Dengan apa? Kepedulian kita. Kalau kita sudah di dalam Kristus dan kita menjalankan kebenaran, kita perlu peduli. Wajib peduli kepada mereka yang sedang mengalami persimpangan di dalam kehidupan mereka. Persoalannya kita sekarang adalah ketika saudara seiman atau misalnya saya jatuh dalam dosa. Persoalannya bukannya kita ditolong, tetapi kita disalahkan, dihina, dijauhi, dan dibesar-besarkan masalah yang kita hadapi. Ya kan? Ini adalah sesuatu yang kenyataan terjadi. Itulah sebabnya dalam bagian ini menolong kita, mendorong kita, dan mengajarkan kepada kita supaya kalau kita punya kepedulian, kita tidak akan berbuat hal yang demikian. Mari belajar dari orang Samaria yang murah hati. Ia rela berkorban untuk orang lain tanpa pamrih. Meskipun orang yang ditolongnya, Alkitab berkata, dia adalah musuh bangsanya. Inilah yang dimaksud dengan kepedulian. Dan inilah yang diperlihatkan oleh firman Tuhan, oleh Allah sendiri dalam Kristus Yesus untuk membuktikan kepedulian yang sesungguhnya. Jadi kepedulian sangat dibutuhkan dalam sebuah kehidupan keluarga. Khususnya keluarga orang percaya. Supaya dapat merealisasikan saling tolong-menolong, bahu-membahu sebagai sesama. Jadi orang percaya hadir menjadi wadah iman, diimplementasikan dengan cara peduli terhadap mereka yang lemah imannya, terhadap mereka yang membutuhkan sentuhan kuasa Allah, terhadap mereka yang betul-betul diperbaiki kelakuannya, sehingga sungguh nama Allah dimuliakan. Dan Tuhan memberkati pelayanan kita bersama-sama. Inilah yang dimaksudkan di dalam bagian ini. Mulailah dari diri kita. Jangan menunggu orang lain. Tuhan menghendaki kita menyatakan kepedulian secara nyata kepada saudara seiman dan semua orang tanpa kecuali. Berbeda kalau dia tidak mau ditolong. Tugas kita adalah berdoa memohon kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan memperbaiki hidup kita. Sehingga orang yang tidak mau ditolong, Roh Kudus akan menyentuh mereka. Kita diperbaiki. Mereka juga akan diperbaiki oleh Tuhan. Ini yang penting dalam bagian ini. Kita harus dapat menjadi sumber kepedulian Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.
Terlebih saudara seiman kita dalam satu wadah di mana kita bersama-sama menjadi bagian dalam gereja itu. Penting di sini. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk sesama saudara seiman kita, mereka akan menemukan dan merasakan aliran kasih sayang Tuhan melalui kehidupan kita. Dan dalam kapanpun, dimanapun, Tuhan dimuliakan dalam pelayanan kita. Aplikasinya, Alkitab berkata di sini, kepedulian adalah perasaan dalam hati yang diwujud nyatakan melalui tindakan nyata melayani sesama dan orang lain tanpa menuntut balasan apapun. Itulah kepedulian. Terakhir yang ketiga, ayat 6-10 firman Tuhan berkata, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Apa yang terakhir yang disampaikan dalam bagian ini? Seperti apa sikap kita dalam bahu-membahu melayani Tuhan? Dikatakan di dalam ayat 6-10, bersekutu dan saling berbagi dengan sesama. Ya, bersekutu dan saling berbagi dengan sesama. Istilah lain adalah mari kita saling memberkati satu dengan yang lainnya. Ya, coba perhatikan istilah di dalam ayat 6, ya. Di dalam bagian ini disebutkan, dan baiklah dia yang menerima pengajaran akan firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya. Membagi. Istilah bersekutu tidak terdapat dalam ayat 6. Ya, tetapi diterjemahkan menjadi membagi atau berbagi. Ya, berbagi. Dalam teks asli disebutkan di dalam bagian ini adalah koinoneo, berarti memiliki bersama. Dan berkenaan dengan persekutuan di dalam Kristus, kalau saudara lihat di dalam pasal 2 ayat 9, atau hubungan yang akrab dan intim. Jadi dalam perjanjian baru, koinoneo atau koinonia sering berarti saling membagi berkat. Ya? Dan inilah yang terimplementasi di dalam hidup jemaat mula-mula. Jadi mereka tidak hanya berbagi berkat secara rohani yang mereka dapatkan dari para rasul, tetapi mereka membagi berkat secara jasmani kepada saudara-saudara seiman lainnya. Ini membuktikan bahwa gereja mula-mula menjalankan apa yang difirmankan dan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ini yang dimaksud oleh Tuhan, mereka adalah selera yang sama atau selaras dalam kebenaran. Memiliki selera yang sama dengan Tuhan. Ya. Dan ini yang dibahas oleh Paulus di dalam ayat-ayat ini. Bagaimana seharusnya ditunjukkan oleh orang percaya dalam kehidupan mereka. Paulus mulai dengan gagasan untuk membagi berkat. Ya. Dalam ayat 6, dia mulai dengan kata membagi berkat. Berarti kalau kita lihat di dalam ayat selanjutnya dikatakan, di dalam bagian selanjutnya dikatakan, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi Paulus coba menolong kita untuk mengerti bahwa yang memberi pengajaran dalam firman, dia membagi kekayaan rohani firman Allah. Dan mereka yang menerima pengajaran hendaknya berbuat hal yang sama, yaitu berbagi, berbuat baik. Salah satunya adalah membagi kekayaan baik secara rohani maupun secara jasmani, dan itu ada timbal balik di sini. Ya, ketika kita menerima, kita harus berbagi dan kita akan diberkati. Ya,
Tetapi bukan berarti bahwa alasan kita untuk kita berbuat baik atau berbagi adalah karena kita mengejar berkat. Bukan. Bukan itu yang dimaksud di dalam bagian ini. Kalau kita lihat gereja mula-mula, meski terdiri dari anggota jemaat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun sebagai sesama anggota tubuh Kristus, mereka adalah satu. Tidak ada lagi jemaat yang merasa dianatirikan atau kurang diperhatikan dan merasa memiliki hak penuh dalam pelayanan. Apalagi sampai terjadi konflik di dalam antara jemaat Tuhan di sana. Tetapi yang mereka perlihatkan di dalam kehidupan jemaat mula-mula adalah mereka berbagi, mereka melayani, mereka memberi, mereka memberkati karena mereka tahu mereka sudah menjadi milik Tuhan. Ini yang penting. Ini penekanannya. Mereka percaya bahwa pemberian mereka akan menghasilkan kemuliaan Allah. Dan itulah jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Alkitab berkata, satu jiwa yang dimenangkan, semua surga bersorak. Ya, berarti kalau saya bisa terjemahkan, satu jiwa lebih berharga daripada isi dunia. Dan ini yang penting di dalam bagian ini. Makanya dalam Efesus pasal 2 ayat 19 dikatakan begini, demikianlah kita atau demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, ini penting. Jadi orang-orang atau jemaat-jemaat mula-mula yang ini yang diminta oleh Paulus supaya dilakukan, ya, diterapkan dalam kehidupan jemaat Galatia. Mereka melakukan apa? Bertekun dalam pengajaran firman Tuhan yang dilayani oleh para rasul. Mereka membagi berkat, baik rohani dan jasmani. Membagi berkat itu berarti sama dengan yang disampaikan di dalam ayat 9 dan ayat 10. Berbuat baik kepada semua orang. Menjadi kekuatan di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Inilah yang diinginkan oleh Paulus. Supaya jemaat Galatia, mereka punya kekhasan karena membagi berkat. Mereka punya kekhasan karena bersekutu dan saling berbagi satu dengan yang lain. Mereka punya kekhasan karena apa? Mereka mendukung pelayanan pengembalaan. Mereka mendukung pelayanan yang sudah diamanatkan oleh Tuhan bagi semua orang percaya supaya menjadi semua bangsa murid. Inilah kewajiban dari kita sebagai orang percaya. Karena perbuatan baik orang percaya merupakan persembahan rohani yang diberikannya kepada Allah. Kalau saudara lihat Ibrani pasal 13 ayat 16. Jadi kalau kita memberi, kita menaburkan dalam pelayanan pengembalaan akan menghasilkan kehidupan. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Dan akan menghasilkan benih-benih rohani dan berkat jasmani sampai pada kekekalan. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tinggalkan hal-hal yang mengganjal hati kita. Tanggalkan semua hal yang membatasi kita untuk bersama-sama. Bukan hanya bersekutu, tetapi mari kita saling berbagi dengan sesama. Mari kita saling melayani satu dengan yang lain. Mari kita saling membangun satu dengan yang lain. Mari kita saling bahu-membahu memperlengkapi rohani kita. Dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan menuntut ini buat kita. Supaya apa? Tema pada bulan Agustus ini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, itu terjawab. Kenapa? Karena kebutuhan yang dibutuhkan terpenuhi dalam kehidupan kita. Aplikasi di dalam bagian yang terakhir. Poin yang ketiga ini. Membagi berkat adalah kunci untuk kita diberkati. Jadi bahu-membahu dengan saudara seiman berarti kita memperlakukan saudara seiman dengan kasih. Kita memiliki kepedulian terhadap sesama. Bersekutu dan saling berbagi dengan sesama. Kesimpulannya buat kita. Allah menghendaki kita saling membangun satu dengan yang lain. Untuk memberikan pertumbuhan rohani yang baik kepada setiap pribadi yang beriman. Sehingga mampu menerapkan kasih Kristus. Mari kita bahu-membahu
Tidak ada yang saling menghakimi. Kita harus saling membangun supaya gereja Bethlehem diberkati Tuhan. Kita diberkati Tuhan, keluarga kita diberkati, dan semua yang kita lakukan memuliakan nama Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman-Mu. Kiranya firman hari ini boleh meneguhkan jiwa kami dan membawa kami untuk terlibat aktif dalam melayani Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan pada pagi hari ini. Kita tiba saatnya akan mengakhiri seluruh rangkaian kebaktian online pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Terima kasih Bapa Surgawi untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami boleh diberi kesempatan untuk merasakan sentuhan kuasa firman-Mu dalam kebaktian online gereja kami hari ini. Kiranya semua apa yang sudah dilakukan ini dapat menjadi persembahan yang harum kepada Engkau, baik untuk pujian penyembahan kami maupun dengan firman yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan juga yang akan memberkati masing-masing kami semua. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian kebaktian online. Kami mohon berkat-Mu atas setiap kami dan para pemirsa yang mendengarkan hari ini. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dalam Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
kesetiaan-Nya